Salam suksma angling dharma. Malam ini Guru Ratu masih ada di Pesanggerahan. Tiada henti-hentinya akan selalu memberikan ujangan kepada khususnya para sinar maupun kepada seluruh umat manusia. Karena sejatinya kita hidup di dunia ini tidak ada yang mau susah, tidak ada yang mau menderita. Pasti semuanya ingin ya sehat, lancar rezeki, ekonomi, pekerjaan. Jika ada masalah biar cepat selesai, biar sakit biar cepat sembuh. Kita tidak punya uang atau mungkin terbatas rezeki biar cepat dapat rezeki dan lain-lain. Itu adalah hal yang normal. Tapi manakala manusia dalam kenyataan hidup sekarang ini kan sudah terbalik hukumnya. Manusia itu kurang punya pengerasa. Yang ada adalah ego dan nafsu belaka. Namanya kalau orang sudah mempunyai suatu nafsu, di sini dia tidak akan pernah melihat apa resikonya, apa dampaknya. Yang dicari adalah ya mungkin pertama adalah kepuasan ya batinnya atau lahirnya, yang akhirnya lupa diri. Kalau kita kan percaya namanya hukum karma dan pahala. Apa yang kita perbuat itulah yang kita petik, akan ada hasilnya. Kita semua sudah mengenal namanya hukum karma, semua agama sudah meyakini itu, apalagi di agama Hindu dari kecil kita diajarkan, kita percaya Pancasrada itu salah satunya. Kita selain percaya ada Tuhan, ada leluhur, ada dewa, ada hanya kehidupan berulang-ulang, ada samsara itu kehidupan berulang-ulang, ada juga namanya moksa, ada juga kita percaya namanya hukum karma. Tapi dalam praktiknya kita dalam hidup ini manusia lebih takut pada manusia, ya manusia lebih takut pada orang daripada yang di atas. Itu semua karena cerminan ya iman manusia sudah lemah. Manusia zaman sekarang kan kebanyakan hidupnya tidak mau tidak ingin hidup susah, tidak mau capek, tapi mau hasil yang baik. Tidak mau banyak mendengarkan nasihat dari gurunya misalnya, tapi biar dia hidupnya mungkin kalau ada masalah biar cepat selesai. Kalian sakit tapi kalian tidak pernah ya berusaha bagaimana mungkin mencegah penyakit, bagaimana akhirnya kita berobat, bagaimana kita menjaga spiritual. Kalau semuanya kita hidup hanya berdasarkan nafsu, ego, instan saja, hidup kita akan kacau balau. Mungkin untuk sesaat apa yang mungkin kalian atau siapapun cita-citakan akan terwujud ya dengan cara-cara yang tidak baik, cara-cara yang adharma. Tapi ketahuilah kita kan percaya ada hukum karma, kita percaya bahwa karma itu air mengalirkan dari atas ke bawah. Kan kasihan, selain kita sendiri kena karma kan anak keturunan kita. Janganlah pernah kita hidup ya egois, sebenarnya memikirkan hidup kita sendiri biar senang-senang, tapi kita mengambil hak orang lain, rezeki orang lain, menyakiti orang lain ya. Tapi kita lupa bahwa kita punya keturunan. Lebih baik kita dalam hidup ini kita mau capek-capek, mau menderita, tapi kita tidak pernah mengambil hak orang lain, tidak menyakiti orang lain. Disitulah akan suatu ada mujizat. Kita akan mendapatkan ya ketenangan batin, ketentraman jiwa. Akhirnya anak keturunan kita akan lebih baik hidupnya daripada kita hidup banyak menipu, banyak berbohong. Kita hanya ingin menunjukkan pada orang lain bahwa kita ini orang pintar, pandai, orang yang religius, orang bijaksana, orang kuat, orang kaya. Tapi ternyata kita banyak keterbatasan. Itu aja pesan dari Guru Ratu. Semoga para sinar sadarilah kita semua ada keterbatasan. Di balik keterbatasan memang kita punya kelebihan. Tapi tentunya dengan adanya kelebihan keterbatasan itu jangan pernah kita terlalu jumawa. Kalau kita punya kelebihan apapun itu kan semua titipan. Kalau Tuhan sudah berkehendak mengambil apapun yang kita agung-agungkan, kita sombongkan, apalagi buat menyakiti orang lain semena-mena, pasti kita akan kena batunya. Sesaat, sedetik Tuhan mengambil apa yang mungkin kita merasa punya kelebihan, hancur kita. Begitu juga kita punya kekurangan, jangan kita minder. Banyaklah kita mendekati orang-orang yang punya kelebihan, cari ilmunya, belajar. Akhirnya kita di situ akan banyak mendapatkan sesuatu yang baru. Tapi kalau kita sudah merasa selalu pintar, pandai, sulit mendapatkan sesuatu yang baru. Karena kita akan tertutup, karena kita tidak mau mendengarkan petunjuk, nasihat, apalagi mungkin hal-hal yang di luar sana yang mungkin yang kita tidak tahu, karena kita sudah menutup diri.
Ya gitu aja pesan dari Guru Ratu, semoga para sinar tetap semangat, kuat iman. Yakinlah kalau kalian sudah selalu taat dan tunduk kepada kebesaran Tuhan, selalu banyak bertefekur, kita berserah diri, banyak mohon pengampunan, banyak bersyukur, banyak kita belajar untuk mendalami hal-hal yang bersifat spiritual, terutama untuk mendekatkan diri pada Tuhan, eling leluhur, banyak berkarma baik. Jangan kalian justru ngambul-ngambulan karena merasa diri sudah belajar spiritual, sudah belajar ngiring ratu kok tetap susah. Tidak ada urusannya itu. Urusannya adalah kalian sejatinya adalah untuk mencuci karma, untuk mengurangi hal-hal buruk harus diterima, dan akhirnya dengan kalian banyak sekali berbuat kebaikan, kan punya tabungan baru yang membuat nanti pahalanya kalian petik sendiri. Jangan kalian berpikir kalian yang mengatur hidup, bahwa kalian yang berbuat, masa orang lain harus menerima. Sekarang ada kesempatan pada saat kalian belajar, punya pengetahuan, ada masalah musibah, kan bisa mengenal jati diri kita, bisa tahu, paham, oh ini begini, oh ternyata begini maksudnya. Kalau kita sudah punya pengetahuan dasar yang bagus, kita akan tidak gelap, tidak akan menyalahkan siapapun. Akhirnya kita berhasil mampu ya untuk akhirnya kita diberikan ujian, akhirnya kita bisa menyelesaikan karma, bisa mengurangi karma buruk, dan akhirnya karma-karma yang tidak baik yang kedepannya mungkin sisanya sedikit, ditambah kita punya karma buruk, karma baik, kita banyak berbuat kebaikan, kan luar biasa, nanti kita akan lebih ngilis jalannya. Ibarat muatan itu sudah banyak diturunkan, pada saat kita nanjak kan jalannya semakin bagus. Jadi ingat pesan Guru Ratu, kalian jangan ngambul-ngambulan. Siapa diambulin? Belajarlah dengan tulus, dengan dasar keyakinan bahwa kita hidup pasti punya keterbatasan. Kalau kita selalu belajar dan belajar, pasti banyak hal baru yang kita tidak tahu, banyak hal-hal yang tidak di luar sana atau yang alam jiwa kita yang mungkin kita terbatas, ada kita tahu, dan membuat hidup kita akan ke depannya menjadi lebih baik. Oke, melukat yang bersih, batin lahir jalankanlah, membersih batin rohani, banyak mendengarkan siraman Guru Rahandu, dekati gurunya. Saya lahir, kalian yang bersih-bersih, yang melukat atau mewinten saya lahir, tidak apa-apa, yang penting jangan itu yang dikejar, tapi yang dikejar adalah bagaimana kita jadi manusia, mendapat ilmu pengetahuan, di samping hukum lahir kita melukat, perbuatan yang baik. Dan artinya kalian punya religius kalau perbuatan kalian tidak baik. Rahayu sarasame elade hidup, jangan merdeka rahayu.